Halo Sobat Polri, apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Sobat Polri semua dalam podcast Polri Presisi. Dan kali ini kita akan membahas terkait kesiapan Polri pada Operasi Ketupat 2023 dalam mewujudkan mudik yang aman dan berkesan. Sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini Inspektur Jenderal Polisi Agung Setia Imam Effendi SH.SIK MSI, yakni selaku Asopz Polri, yang akan membahas lebih lanjut terkait bagaimana Operasi Ketupat 2023 ini akan berjalan dengan baik. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Selamat pagi, sehat semuanya. Sehat ya Terima Pak? kasih Mbak Mira. Ya baik, nah ini Bapak sebentar lagi kita akan menghadapi musim Lebaran. Ya. Diprediksi akan ada 123,8 juta pemudik begitu yang akan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Seperti apa pola pengamanan yang disiapkan dan berapa banyak personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat 2023 ini Bapak? Ya, ini operasi terbesar tahun ini, 2023, Operasi Ketupat, yang mana kita libatkan 148.261 personel. Pelibatan personel paling besar dalam operasi di tahun ini, yang mana kita tahu ini adalah perhelatan tahunan yang kita sudah mengidentifikasi bahwa kalender Kamtipas kita di bulan Ramadan pasti akan ada arus mudik yang kemudian kita harus amankan juga kegiatan Lebaran dan kegiatan wisatanya. Operasi ini sejatinya adalah operasi Harkamtipmas yang bertujuan agar bagaimana kita terus bisa melihara keamanan, ketertiban, kelancaran, keselamatan dalam perjalanan maupun rumah yang ditinggalkan maupun tempat wisata dan tempat ibadah itu bisa berjalan aman. Sebagaimana kita tahu bahwa dengan kita libatkan lebih dari 148.000 ini, sejatinya operasi ini adalah operasi yang hampir 10 kali lipat daripada operasi G20. Artinya dari pelibatan personil ini sungguh cukup besar dan ini kita kelola melalui satu mekanisme operasi. Kita bagi menjadi dua, yaitu kegiatan operasi terpusat dan kegiatan operasi kewilayahan. Dua operasi ini kita gabungkan, kita padukan, di mana utamanya adalah bagaimana kita mampu tadi mengelola pergeseran perpindahan 123 juta kendaraan. Ini yang tentu menjadi concern kita dan sudah menjadi sepertinya pengalaman buruk tahun-tahun dulu bahwa kalau Lebaran kita akan terjebak macet dan seterusnya. Yang kemudian tahun ini kita harus siapkan dengan baik sebagaimana tahun yang lalu. Tahun 2022 ini cukup baik dalam pelaksanaannya dan dapat apresiasi ya dari semua pihak penyelenggaraan operasi ini. Yang kita tahu bahwa operasi tahun 2022 ini terus kita evaluasi. Hasilnya sudah baik, kita evaluasi lagi sehingga kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Sebagaimana tahun lalu kita ada sedikit kendala terkait dengan penyeberangan di Merak. Itu kita antisipasi di tahun ini. Kemudian juga kita melihat jalan tol Cikampek, waktu itu masih perbaikan, baru 3 jalur di setiap sisinya. Sekarang sudah 4 jalur, tentu kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa tahun lalu juga setelah Cikampek ada kendala yang dari Bandung menuju ke Jakarta atau dari arah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat yang menuju ke Jakarta. Ini juga menjadi evaluasi kita di tahun ini. Kita sudah siapkan, sudah kita rumuskan dan kita temukan solusinya untuk tahun ini agar lebih aman, lebih lancar, dan lebih baik dari tahun yang lalu. Nah tadi Pak Asop sempat menyebutkan bahwa tahun lalu menjadi perhatian adalah di salah satunya Pelabuhan Merak ya Pak ya? Ya. Kemudian ini Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas Pak beberapa waktu lalu bersama Bapak Kapolri di Pelabuhan Merak. Nah apa saja yang menjadi penekatan begitu perhatian dari Bapak Presiden yang pada pelaksanaan arus mudik tahun ini Pak? Ya, Pak Presiden mengingatkan bahwa akan ada lompatan jumlah
pemudik. Ini yang kemudian menjadi concern kita, sebagaimana kita tahu tahun lalu itu di Pelabuhan Merak kita siagakan 7 dermaga dengan 48 feri. Itu tidak mampu, artinya terkendala karena masih kurang. Betul. Tahun ini kita lipatkan menjadi 15 dermaga dengan 78 feri penyeberangan. Insya Allah dengan 2 kali lipat lebih ini kita akan lebih lancar. 78 ya Pak tadi dipersiapkan. Ya, 78. Ini yang sudah kita tindak lanjuti dari arahan Pak Presiden. Demikian juga kita mesti semua diminta untuk turun. Jadi para pimpinan wilayah, para kasatker, kepolisian dalam hal ini Kapolda, Kapolres, Kapolsek, kemudian semua yang terlibat dalam operasi diminta untuk turun langsung ke lapangan dan kemudian menyelesaikan problem-problem yang ada di lapangan. Ini sudah kita antisipasi terkait dengan tadi lompatan jumlah pemudik yang akan terjadi di tahun ini. Kita sudah menyiapkan strategi kita untuk supaya Pelabuhan Merak itu bisa kita kelola. Strateginya yaitu dengan delay system. Nah, itu kita membuat arus yang menuju ke Merak yang akan menyeberang ke Sumatera itu kita delay apabila terjadi peningkatan yang signifikan. Caranya gimana? Kita akan delay di rest area di kilometer 43 dan di kilometer 68. Ini rest area yang akan digunakan untuk para pemudik nanti harus melalui rest area untuk kita mulai cek kesiapan tiketnya, kemudian pengaturan supaya tertahan sejenak menunggu giliran untuk untuk masuk. Yang lain yang kendaraan yang sudah ada di dermaga naik ke kapal kosong, nanti kita akan dorong dari rest area menuju ke dermaga yang kosong. Kita mengatur di dermaga untuk Ciwandan ini adalah penyeberangan untuk kendaraan roda 2 dan truk sampai ke roda 6. Truk di roda 8 dan seterusnya menggunakan pelabuhan BBJ. Kemudian untuk kendaraan pribadi dan bus itu ke Pelabuhan Merak. Ke Pelabuhan Merak. Jadi kita sudah bagi, tiketnya juga sudah diarahkan bahwa tiket yang menggunakan sepeda motor akan diarahkan langsung ke Ciwandan. Berarti dari rest area itu Pak yang sudah disiapkan diperiksa ya Pak semua kesiapan tiket? Diingatkan kembali karena di tiketnya sudah diarahkan langsung. Sudah diarahkan langsung. Ya, ini juga kita perbaiki sistem penjualan tiket melalui kerjasama ASDP dengan perbankan dan retail yang ada. Sekarang tiket untuk pembelian penyeberangan ini tidak dilayani di pelabuhan. Jadi itu Sobat Polri perlu tahu Pak. Ya. Jadi begitu datang ke pelabuhan nanti tidak akan bisa beli. Harus beli tiket. Sebelumnya harus dibeli. Itu Sobat Polri. Jadi diminta 1 hari sebelum penyeberangan sudah pegang tiket. Artinya kalau kita ingin menyeberang hari ini kita tidak bisa gusu langsung ke sana. Karena sebelumnya kan bisa Pak, tahun sebelumnya begitu. Ya, itu yang kemudian kita evaluasi supaya tidak terjadi pembludakan di pelabuhan. Ini kita bisa disampaikan di sini bahwa masyarakat bisa membeli tiket melalui Verizi, itu verizi.com itu adalah web untuk pembelian tiket, ataupun bisa membeli melalui Alfamart dan Indomart. Itu juga sudah dilayani di sana, dimanapun untuk penyeberangan di Merak sudah bisa dilayani, sehingga kita harapkan masyarakat sudah bisa membeli tiket di hari sebelum pemberangkatan atau penyeberangan. Yang kita harapkan dengan demikian maka kita sudah bisa memprediksi, nanti kita bisa memprediksi berapa penumpang hari ini yang akan kita seberangkan, pakai roda 2 atau roda 4 dan sebagainya. Dengan itu maka kemudian kita akan bisa mengatur dan jam-jam mana yang akan dipakai oleh penumpang nanti akan menyeberang.
di penyeberangan ini juga akan ada paket-paket diskon. Oh, disiapkan ya Pak? Disiapkan. Jadi yang berangkat sebelum tanggal 18 akan dapat diberikan diskon juga. Ini juga hal-hal untuk supaya kita bisa memberikan layanan yang lebih baik. Demikian juga untuk jam-jam, maksudnya kalau kita memilih jam malam, biasanya kan paling favorit itu jam 12 sampai jam 1. Iya, betul, itu Pak. Paling favorit untuk menyeberang. Ini diskonnya akan diberikan bukan jam itu tapi pada siang hari. Oh, pada siang harinya justru ya Pak, dimundurin ya Pak diskonnya. Ini Sobat Polri perlu tahu nih, ada beberapa jam tertentu begitu ada diskon yang disiapkan untuk para pemudik ya Pak yang menggunakan melalui Pelabuhan Merak tersebut gitu ya Pak. Nah, ini merupakan inovasi baru begitu ya Pak untuk mudik tahun ini. Ya, kita mengurai dari problematika tahun lalu sehingga kemudian kita bisa lakukan tahun ini dengan simulasi ini kita harapkan akan maksimum untuk kita bisa mengantisipasi persoalan tahun lalu untuk tahun ini tidak terjadi lagi. Dan insya Allah tidak ada terjadi penumpukan kendaraan ya Pak dari Jakarta begitu menuju ke pelabuhan dan semua bisa terurai dengan baik. Ini kalau tidak salah Pak tanggal 6 April lalu sudah dilaksanakan rapat lintas sektoral ya Pak bersama BNPB begitu, kemudian ada Basarnas juga. Ini kalau bisa diceritakan kepada Sobat Polri begitu hasilnya apa Pak? Sebenarnya rapat lintas sektoral kementerian lembaga terkait kami menangkap bahwa ada beberapa hal. Yang pertama kita mengidentifikasi dulu Lebaran tahun ini ataupun bulan puasa tahun ini. Kita tahu bahwa tahun 2023 ini situasi dan kondisinya berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini cukup baik, artinya dari Pak Mendagri sampaikan bahwa inflasi kita 4,9 ya Pak. Itu sangat baik untuk artinya stabil. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi bagaimana nilai perputaran uang di bulan Ramadan sampai dengan Lebaran dan mudik itu ada 308 triliun kurang lebih. Itu yang sudah diidentifikasi oleh Kementerian Menkraf. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi seperti sampaikan oleh Pak Kapolri, 44% penumpang feri itu GUSU. Itu tahun 2023. 2022. Tahun lalu ya Pak. Jadi kita harus antisipasi. Itu yang kemudian kita catat dan kita lakukan langkah-langkahnya. Seperti Pak Menteri PUPR sudah sampaikan bahwa ada beberapa ruas tol yang baru yang bisa dimanfaatkan, seperti ruas tol yang dari Solo ke Jogja. Dari Solo ke Jogja setelah keluar dari Solo itu tidak ke arah Kandang Menjangan, tapi sudah bisa menggunakan jalur tol baru yang akan dioperasionalkan sehingga kemudian bisa menghemat 5 traffic light kalau dari Solo menuju ke Jogja. Iya, karena ada beberapa lampu merah ya Pak. Ya, itu yang bisa diinformasikan. Demikian juga perbaikan tol, ruas-ruas jalan tol yang diperbaiki akan siap. Perbaikan jalan arteri juga sudah, beberapa jembatan juga sudah diselesaikan. Itu dari PUPR. Dan hal yang penting adalah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menko PMK, bagaimana kita harus bisa meningkatkan kerjasamanya, kolaborasi dalam penyelenggaraan pengamanan Lebaran ini. Tagline kita adalah mudik aman dan berkesan. Iya, betul. Nah, ini yang menjadi tagline kita dan kita harapkan kita bisa wujudkan apa yang kemudian sudah kita ketahui dan kita sudah ambil langkah-langkah perencanaan untuk mengantisipasinya. Baik Jenderal, mohon izin nih kita akan break terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi.